Oke, kita akan masuk ke tema stunting. Beliau yang bertugas di negara ini sudah ada Bu Erna, ada Bapak Damanik dari BKKBN Jakarta, terus ada Pak Prabowo yang juga mengayomi semuanya, gitu ya. Jadi sekarang yang menguasai masalah bukan saya, tapi Romo Suko Widodo. Jadi beliau, saya mohon, beliau yang memperkenalkan para tamu, kemudian beliau yang memoderatori penjelasan awal supaya dipaparkan urusannya supaya Anda semua pulang dengan ilmu, pemahaman, dan kesadaran baru. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya persilakan Romo Suko Widodo alaihissalam. Romo no maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seastoyo, gimana ini hujan mau diteruskan nggak? Nanti kalau sakit gimana? Los nggih. Baik, hadirin sekalian, malam ini malam yang sangat luar biasa secara khusus. Ini kesekian kalinya BKKBN Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi atau diskusi publik tentang kesehatan reproduksi. Sebuah lembaga yang saya kira penting, jadi BKKBN ini orang ngurusi kondom atau 2 anak cukup. Tapi juga memikirkan masa depan yang katanya nanti ada ledakan generasi. Nah, hati-hati bonus demografi ini karena kalau sampai kuntet, nanti malah menjadi beban. Nah, mengawali itu nanti pertama kita minta Ibu Dr. Ernawati sebagai Kepala Program Jawa Timur untuk mengantarkan, lalu kemudian dari perwakilan Gubernur Jawa Timur Pak Agung mewakili Bu Khofifah yang kebetulan acaranya sama, dan nanti secara gamblang dijelaskan Profesor Damanik dan gongnya pada Mr. Prabowo. Tepuk tangan buat Pak Prabowo kita. Oh, tamu, katanya tamu. Nanti tergantung Cak Nun nanti pokoknya. Siap. Jadi Pak Prabowo hadir untuk Cak Nun. Ini aja Mas Suko, beliau bicara apa tidak itu hak beliau gitu ya. Bahwa Anda ingin mendengarkan beliau bicara terus dia tidak memenuhi, itu kan soal akhlak gitu. Ini ya Rek ya. Tapi diperkenalkan dulu Mas Suko. Tamu kita siapa saja? Kita mulai dari ujung. Wah, ini saya pertama Pak Sekda Kabupaten Mojokerto, dan kemudian Jenderal Purwo, mantan aster kita, sudah makin brewok ini. Dan di sebelah kanannya ini Bu Erna, sebelah batik ganteng kacamata Prof. Damanik, yang pakai hitam ini gak kenal tak gibeng. Dan Pak Prabowo dan timnya, dan ini Mas Agung mewakili Gubernur Jawa Timur. Dan spesial di kiri saya ini yang tuan rumahnya Pak Bimo. Monggo. Mas Suko saya potong dulu, masih hujan enggak? Sudah. Sudah berhenti. Apa sebabnya berhenti? Apa memang mekanisme alamiahnya begitu, ataukah karena engkau ikhlas, engkau ridho, engkau tidak menganggap hujan adalah bencana tapi anugerah dari Allah? Ngono ya. Ojo kuwatir Gusti Allah, muga-muga sayang karo awakmu kabeh. Gak sampai diudani ndek kene kok ndek omah sak karep-karep ngudani bojomu. Ngono ya. Ngono ya Rek ya. Nek kon gak ndek bojo ya udan-udanono dhewe. Ya. Sak karepmu mengerjakno ndek kamar mandi, ta ndek kamar, ta ndek angger aja ndek gerdu ngono ya. Ngono ya. Oke, Pak Suko silakan, kita persilakan. Monggo Bu Erna mewakili panitia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu yang terhormat Mbah Nun, yang kita sama-sama hormati, kita banggakan, ada tamu agung kita Bapak Prabowo Subianto. Matur nuwun hadirnya Pak.
yang kami hormati juga jauh-jauh dari Jakarta. Beliau pengen ketemu sama Mak Iyah. Ini Bapak Deputi dari BKKBN Republik Indonesia, Prof. Damanik, matur nuwun. Yang kami hormati tuan rumah, Pak Yai Bimo, matur nuwun. Sudah diparingi tempat. Yang kami hormati dari pemerintah daerah provinsi yang dalam hal ini diwakili Bapak Agung dari Pak Korwil Bojonegoro dan dari Pemda Kabupaten Pak Sekda, matur nuwun. Dan tentu saja ini adalah tamu kita juga yang luar biasa, Bapak Jenderal Purwo. Beliau itu Aster Kapus ya Pak, Kapus ya, Kespus, mantan Aster. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Mak Iyah yang luar biasa. Pada malam hari ini BKKBN ini adalah satu lembaga pemerintah yang diamanahkan oleh negara itu untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, dan yang kedua adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas. Hujan? Boten? Terus? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera ini, yang berkualitas, ini kita masih ada sedikit persoalan terkait dengan kesehatan, yaitu masih relatif tingginya angka stunting di nasional itu masih 24%. Artinya apa? Bahwa dari 4 kelahiran itu ya, 1 itu adalah stunting. Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu di dalam kandungan 270 hari dan setelah melahirkan 730 hari atau 2 tahun, anak 2 tahun. Nah, kondisi gagal tumbuh ini dikarenakan sebenarnya adalah kekurangan gizi yang kronis, yang parah, dan infeksi yang berulang. Nah, kemudian persoalannya lagi adalah masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta adanya kemiskinan yang ekstrim. Nah, ini tentu saja mungkin pada malam hari ini kita sama-sama nanti kita diskusikan. Terus lanjut, siap. Ya, ini adalah hujan yang barokah untuk kita semua untuk mendiskusikan stunting di Jawa Timur. Insya Allah nanti stunting ini kita berharapnya adalah tidak ada kelahiran baru atau bertambahnya stunting gitu. Ya, nanti dengan para pakar yang luar biasa ini malam hari ini kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan apa yang jadi solusi, baik stunting itu adalah untuk diri kita sendiri dulu maupun untuk negara kita tercinta ini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Suko, matur nuwun, semangat dengan hujan yang barokah ini kita diskusikan malam ini stunting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, hujannya makin deras. Ini perlu ditawarkan forum lagi. Ya boleh. Jadi lebih banyak mana hidup ini? Dalam hidup ini yang Anda tahu dan yang Anda tidak tahu. Hujan ini kira-kira maknanya Anda tahu apa tidak? Yang kita tahu ini adalah cara Allah menyayangi Anda semua dan saya, kami semua ngono ya. Bagaimana penjelasan kasih sayang itu, mudah-mudahan Allah akan memaparkannya ngono ya. Terus Pak ya. Syukur tidak ada masalah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat yang saya kira penuh dengan keberkahan ini, kita akan terus, dan monggo silakan Pak Agung mewakili Gubernur Jawa Timur. Matur nuwun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbah Nun, yang kami muliakan Pak Prabowo beserta staf, Bu Erna dari Jakarta BKKBN, Pak Sekda, Romo Yai Bimo, Pak Suko yang kami hormati, matur nuwun, ngapunten Bapak Ibu semua, Bu Gubernur mboten saged rawuh wonten kepentingan ingkang tidak bisa ditinggalkan utusan dalem untuk mengayubagi acara menika. Tentunya ada hal-hal positif yang dilakukan dalam rangka untuk peduli stunting, sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Erna bahwa momen seperti ini menjadi salah satu agenda untuk sosialisasi terhadap pentingnya stunting. Bahwa Ibu Gubernur juga sangat intens, sangat antusias dan sangat berkomitmen untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Jawa Timur, di mana di tahun 2024 nanti insya Allah bisa 14%. Dan melalui forum-forum seperti ini, tidak hanya forum formal tetapi forum-forum pengajian, forum sinau seperti ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang stunting sehingga bisa dilakukan pengurangan secara signifikan baik secara nasional maupun skala Jawa Timur bahkan skala kabupaten. Kiranya demikian Pak Suko, saya tadi nggak boleh berlama-lama sama Pak Suko untuk segera menyampaikan karena sudah banyak yang disampaikan dan nanti akan banyak juga dikupas melalui tanya jawab. Demikian matur nuwun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agung, Kepala Pakorwil Bojonegoro yang mewakili Ibu Gubernur. Selanjutnya kita akan dengarkan pesan utama dari pertemuan malam ini dan setelah itu nanti kita hibur oleh musik. Prof. Damanik dipersilakan waktu panjenengan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbah Nun, yang sama-sama kita hormati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah hujan deras yang mengguyur, hujan yang penuh barokah, insya Allah kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan KIE terkait dengan apa yang tadi disebutkan, percepatan penurunan stunting. Tadi sudah dijelaskan apa itu stunting. Stunting ditulisnya stunting, tapi dibacanya stunting. Apa itu stunting atau stunting? Tadi juga sudah disinggung, yaitu gagal tumbang, gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi secara kronis. Apa itu kronis? Kronis itu maksudnya dalam waktu yang lama. Jadi mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Tidak 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi bisa tahunan. Tadi juga sudah disebutkan bahwa angka stunting di Indonesia adalah sebesar 24,4%. Itu data tahun 2021. Sebelumnya angka stunting di Indonesia itu 27,7 di tahun 2019. Apa maksud 24,4%? Jadi dari 100 bayi yang dilahirkan, sebanyak 24 bayi baru pertama kali keluar dari rahim ibu sudah menderita stunting.
angka ini, para jemaah ma'iyah yang saya banggakan, terlalu tinggi. 24/100, terlalu tinggi. Badan Kesehatan Dunia memberi batasan maksimum sebuah negara 20%. Jadi dari 100 yang lahir itu maksimal 20 bayi lahir itu stuntingnya. Tapi kita Indonesia 24,4. Ini terlalu tinggi karena Indonesia itu semestinya angka stuntingnya tidak boleh tinggi. Para jemaah pasti tahu lagu yang saya nyanyikan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi Indonesia itu luar biasa. Indonesia hanya memiliki 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Indonesia diapit oleh 2 benua. Samudra India, Samudra Pasifik. Indonesia diapit 2 benua, Australia dan Asia. Oleh karena itu, Indonesia hanya memiliki tadi 2 musim. Tidak seperti negara-negara lain yang memiliki 4 musim. Apa itu? Musim panas, musim dingin, musim salju, apalagi musim gugur, dan satu lagi musim semi. Jadi kalau 12 bulan dibagi 4 musim, masing-masing musim itu berjalan 3 bulan. 3 bulan kemarau, summer, 3 bulan dingin, winter, 3 bulan spring, gugur, 3 bulan autumn, musim bersemi. Apa hubungannya dengan itu? Karena Indonesia ada di antara 2 benua, 2 lautan, 2 musim. Di Indonesia ini negara yang bertuah barokah. Sinar matahari dapat kita nikmati selama 365 hari, 1 tahun. Matahari adalah syarat dan sumber kehidupan. Pohon-pohon bisa tumbuh subur, bisa beraneka ragam jenisnya karena ada proses fotosintesis yang membutuhkan sinar matahari. Oleh karena itu apa? Indonesia adalah negara kedua terkaya di dunia sesudah Brazil dalam hal kekayaan tanaman, flora maupun fauna, hewan-hewannya. Ya. Jadi, kalau tongkat kayu dan batu jadi tanaman, maka tongkat 35 cm batang singkong yang dibawa dari Mojokerto. Nanti kalau saya tanam di Jakarta 30 cm, saya tancapkan di Jakarta, dalam 3 minggu akan tumbuh bakal pohon singkong. Apakah percaya? Bakal tumbuh, percaya? Yakin? Kalau saya terbang ke Aceh, ada rambutan rapiah.
saya makan, bijinya saya bawa, saya tanam di Bandung. 3-4 minggu akan tumbuh cikal bakal pohon rambutan. Percaya? Yakin? Itulah Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, jamrut katulistiwa, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saya pernah coba, Mbah Nun, 30 batang singkong ditanam. Saya bawa dari Indonesia, ditanam di luar negeri. 1 minggu, nothing happen. Minggu kedua, tidak terjadi apa-apa. Minggu ketiga, tidak ada tumbuh apa-apa. Minggu keempat, tidak ada apa-apa. Minggu kelima, alhamdulillah. BUSUK, busuk ya. Tapi kalau 30 cm batang singkong dari Kalimantan saya bawa misalnya ke Bandung, 4-5 minggu akan keluar tunas daun singkong. Itu sudah, kalau belum percaya silahkan buktikan oleh Bapak jemaah semua, apakah 30 cm tongkat dan 2 butir biji durian ya kita tanam, batu itu akan menjadi tanaman. Oleh karena itu angka 20% itu terlalu tinggi dan harus kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal. Kita punya aneka umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Tidak hanya berasal dari padi, tapi kita bisa umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Buah-buahan kita begitu banyak sebagai sumber vitamin dan mineral. Ikan kita luar biasa karena Indonesia kolamnya sudah mengelilingi Indonesia. Amin, Allahumma amin. Nah, bagaimana strategi mengurangi stunting? Yang harus diingat para generasi muda ini, kita cegah lahirnya bayi stunting baru. Karena yang muda-muda ini insya Allah akan mendapatkan pasangan jodohnya. Kemudian nanti ada rezekinya. Dan akan menjadi statusnya berubah dari gadis jejaka menjadi calon ibu. Amin. Strategi kita, jangan ada bayi stunting baru yang lahir. Khususnya dari jemaah yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah. Jadi harus kita ingat ya, argometer. Ya, argometer, belum diaminin kalau argometer. Ya. Argometer kalau kita naik taksi itu ya, mulai dihitungnya sejak sel telur dari organ reproduksi wanita dibuahi oleh sperma. Ya. Selama 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, jadi harus kita persiapkan baik-baik sebagai calon ibu, calon ayah, supaya nanti bayi yang dikandungnya tidak menderita atau mengalami
stunting. Masih dilanjut? Jadi dimulainya saat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pada saat dibuahi itu hari pertama. Pada saat itu calon mata mulai dibentuk. Calon telinga mulai dibentuk. Calon organ reproduksi mulai dibentuk. Pembentukan itu membutuhkan energi. Kalau kekurangan energi, maka nanti pertumbuhan itu akan terganggu. Misalnya, telinganya ada, tapi mohon maaf, daunnya tidak ada. Contoh, karena kekurangan mineral zinc. Yang sangat dikhawatirkan dari stunting adalah pertumbuhan sel otak. Kalau sel otak itu jumlahnya yang normal adalah 660 mili seperti ini, ya, anak bayi stunting itu jumlah sel otaknya tidak sampai 660 mili. Kenapa? Karena tidak mencapai pertumbuhan yang maksimal akibat kekurangan gizi. Kalau sel otaknya hanya 200 mili, maka 200 mili ini hanya mampu merekam 200 juta foto misalnya. Dibanding yang 660 itu bisa merekam 660 miliar foto. Ini yang harus kita capai supaya pertumbuhan sel otaknya ini bisa maksimal. Tadi saya katakan calon telinga, calon mata, calon organ reproduksi. Ya, itu sebagai indikator, tanda-tanda stunting. Tapi siapa yang mau melihat pertumbuhan itu terganggu? Oleh karena itu indikator yang digunakan stunting tidaknya itu adalah tinggi badan. Ya, jadi stunting sering dibilang dengan pendek. Bayi stunting mayoritas pendek, tapi orang pendek belum tentu. Ingat itu. Jadi jangan nanti kalau ada teman-teman kita yang pendek, kamu stunting, kamu stunting, kamu stunting. Ya, kita cegah lahirnya bayi stunting baru. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Mic. Terus, Rek. Silakan terus, Pak. Silakan terus. Ini mereka minta terus. Ini enggak apa-apa, komen terus. Terus. Silakan, Pak. Makanya setiap kata itu harus ada tempat yang, harus ada posisi yang tepat supaya tidak salah paham, ya. Pak. Sebentar, Rek. Pak Damanik, ini forum Ma'iyah, itu artinya ada multi apa namanya, kebersamaan, ada multi
relasi. Jadi semua bersambung satu sama lain untuk segala urusan sampai penghidupan ekonomi mereka juga. Di Ma'iyah ini Pak, ini sudah 17 kali kita berma'iyah dengan BKKBN. Di Ma'iyah ini ada aturan, jangan pernah menyebut-nyebut lagu tertentu tanpa siap menyanyikannya. Benar ya? Jadi kalau Pak Damanik sudah terlanjur ngomong bukan lautan, hanya kolam susu, wajib hukumnya untuk menyanyikan lagu Kus Plus itu. Itu Pak. Itu hukum di sini Pak. Benar ya? Bayu, ayo. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Mas Bayu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Rek, aku tak maju nek kudanan cek bareng awakmu kudanan ini ya. Ini ya. Ini ya. Yes. Kudanan gak kudanan nek mbah karo putune bareng-bareng kan tetep bahagia ya. Sekarang sinau pertama. Tadi Pak Damanik gak apa-apa. Oh ya, untuk make up ya, untuk mikrofonnya aja. Dirungokno rek, dirungokno rek.
Beliau tadi mengatakan Indonesia itu gemah ripah loh 4 musim, tanahnya sangat subur, gitu ya. Ya. Sehingga kehidupan di sini sangat mudah untuk sejahtera, sangat mudah untuk sehat, gitu ya. Beliau sampai memberi contoh bahwa batang tela tadi ditanam di luar negeri tidak tumbuh di sini, tumbuh dalam waktu 3 minggu dan seterusnya. Sekarang dengan kondisi tanah air kita, menurut Pak Damanik, seharusnya persentase stunting kita harusnya jauh di bawah 20% gitu kan. Sekarang pertanyaannya, kok sampai kita mengalami persentase stunting gagal tumbuh kembang anak-anak Indonesia sampai 24% itu sing salah sopo? Pertama, yang mungkin salah satu, rakyatnya tidak ngerti gizi. Tidak ngerti makanan sehat, tidak mengerti makanan yang menghindarkan tumbuh kembang, ya. Itu apa bukan? Bukan. Sebabnya itu atau tidak? Apa rakyatnya goblok-goblok gak rugi gizi? Ataukah sebagian rakyat memang tidak punya kemampuan ekonomi untuk membeli makanan bergizi? Kalau sampai ada sebagian rakyat yang tidak punya kemampuan, yang salah rakyatnya apa pemerintahnya? Nyun sewu yo, sing ngomong cangkemmu lo yo, duduk aku lo ya. Poin yang bicara mereka bukan saya. Jadi sekarang semua penjelasan mengenai stunting itu seharusnya diomongkan kepada rakyat, kepada pemerintah. Yang seharusnya mendengarkan urusan stunting ini Anda atau pemerintah? Pak Nyun sewu ya, mereka yang jawab loh. Di cangkeme arek-arek stunting siapa ya. Gitu ya. Ngono ya. Oke, jadi tetapi apakah Anda perlu mendengarkan juga? Perlu mendengarkan karena Anda kan pelaku utama kehidupan di Indonesia ini, maka Anda sendiri harus meyakinkan dan memastikan bahwa Anda tidak akan berkembang stunting. Sing kepingin rabi dicek gizimu dhewe ya apa. Kok spermamu campur apa jenis? Spermamu kok campur petis. Spermamu campur apa rek? Campur iler kok. Anakmu gak mek stunting tapi stantong gitu. Ngono ya rek ya. Oke, jadi jelas ya sekarang bahwa yang nomor 1 harus menjawab ini adalah pemerintah. Di antara pemerintah yang harus menjawab nomor 1 adalah BKKBN, betul enggak? Tapi BKKBN juga harus bersinergi dengan institusi lain, misalnya Departemen Kesehatan dan departemen lain yang urusannya menghindarkan jangan sampai rakyat itu mengalami, anak-anaknya mengalami gagal tumbuh kembang, ya, gagal tumbang tadi itu. Sebab kalau Anda gagal tumbang berarti Anda akan mempertinggi persentase stunting. Saiki nek didelok-delok raimu iki stunting ta gak? Stunting itu tidak hanya soal otak Pak ya, soal seluruh kesehatan juga ya Pak ya. Nah awakmu kendel udan-udan, Anda tidak sedih oleh hujan, tidak marah, tidak frustrasi, tidak stres oleh hujan. Kenapa? Apakah itu karena Anda sangat sehat, sehingga tidak mungkin stunting? Oh mergo durung adus. Mulane ket mangaku mlebu iki bel lambune masyaallah. Ngono ya Rek ya. Ya Allah, kalau memang hujan yang engkau curahkan ini merupakan anugerah bagi kami semua, kami akan menerima dengan ikhlas. Kalau hujan ini engkau turunkan ya Allah untuk menjadi ujian bagi iman dan tawakalnya anak-anakku, maka ya Allah ketika mereka sudah memenuhi dan lulus ujianmu itu, hentikanlah hujan ya Allah. Ya. Tapi insya Allah semua anak-anakku akan ikhlas mengalami apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngono ya. Aku gak iso mawangi udan, Rek. Aku gak iso, jadi saya tidak, dan juga Segoro Agung Pak Bimo tidak nyewa pawang hujan. Kene gak, aku gak iso mawangi udan. Pokoknya udan tak terima, gak udan tak terima, ngono ya. Dan Anda dulu kan pernah di Banawa Sekar di mana? Mojopahit ya. Itu kan hujan deras juga.
saya akan turun ke Anda bareng-bareng hutan-hutan. Ini nanti kalau memang hujan terus, kita selawatan bareng-bareng sambil berdiri untuk menyambut hujan. Jadi sekali lagi Anda ini ngersulo sama hujan apa bersyukur? Bersyukur ya. Karena Anda punya algoritma berpikir yang positif, punya energi hidup yang positif, dan punya peta ilmu yang tepat untuk menghadapi apapun saja yang terjadi di alam gitu ya, yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya. Saiki aku njaluk Yamanan sapiron ada nih. Bit. Ya Allah, kalau memang ini merupakan ujian kami, insya Allah akan berusaha untuk lulus ujianmu ya Allah. Kalau ini merupakan hadiah, maka bukakanlah rahasia hadiahmu itu supaya kami memahami kenapa harus mengalami hujan. Ini ya, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan dalam menghadapi hujan. Ayo, saya ingin nyidek karena Allah. Ya Allah, kami mengemis kepadamu. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya kami mendekat kepadamu, kami memohon kepadamu, kami mengemis kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, kami kumpul di mana-mana dengan Mak Ian ini karena kami sangat meyakini kasih sayang-Mu ya Allah. Karena kami sangat percaya kepada kemurahan-Mu ya Allah. Ya Allah, murailah kami, sehatkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami anak-anakku semua ya Allah. Cintailah mereka dan lindungilah hidup mereka. Jagalah kesehatan mereka ya Allah. Dan berilah mereka asupan-asupan yang melimpah dari berkah-Mu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bersama-sama subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku kabeh, kalau kita berdoa kan punya konsep pengen A gitu ya. Nanti kalau Allah mengabulkannya B jangan kaget.
Kalau ternyata yang diberkahi itu C-nya, jangan kaget. Jadi Anda sama Allah sudah percaya aja gitu ya. Upama engko udan terus sampai entek, gak masalah ya. Tambah sehat. Dan meneh moro-moro ono rezeki. Min haitsu la yahtasib mboyo apa ya. Awakmu latang-latang kijenan moro-moro isu-isu ono dayoh wedok. Nagih utang. Bener ya? Bismillah, kita teruskan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki Ibu Pak Damanik dan Ibu Erna, Kiai Kanjeng ini di dalam acaranya itu biasanya kita tambahi ada paket yang namanya dramatic reading. Nanti itu respon kepada tema panitia, saya tuliskan teksnya, kemudian dibaca oleh sejumlah orang dari Kiai Kanjeng. Saiki dramatic reading ya. Dramatic reading gak ono bahasa Indonesia nih, Rek. Membaca teatrikal ya gak enak ya. Wis pokoke dirungokno ngono ya. Oke, teman sekalian, tepuk tangan untuk Pak Joko Kamto. Tepuk tangan untuk Mbah Geol. Tepuk tangan untuk Mas Jijit. Tepuk tangan untuk Mbak Nia dan tepuk tangan untuk Mas Doni Kunting. Oke Don, ini malam ini dramatic readingnya berjudul apa? Berjudul Doni Kunting karena pendek ukuran badannya gitu ya. Oke. Shollu ala Muhammad. Don. Doni Kunting. Yun sewu, bapak-bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh putu-putuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hujan menjadi berkah kanggo anak putuku kabeh. Murah rezeki, sandang pangan, anak-anak sehat kabeh. Ya, ayo saiki sinau ya. Terutama kanggo putu-putuku, ya, putu-putuku kabeh. Coba Buyut Irodat, ya jenengku Buyut Irodat. Aku tak ngrungokke kowe kabeh nembang ya, putu-putuku kabeh, terutama Doni Imam Islam. Ya, aku tak ngrungokke kowe nyanyi apa selawatan sakarmu, ya. Pokoknya wengi iki aku kepengin mat-matan, ya, leyeh-leyeh, nyamleng-nyamleng sambil menikmati hujan iki ya, ya. Tak leyeh-leyeh ngrungokke suarane putu-putuku. Wis, monggo, sapa? Putu Imam. Nah, ayo Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. ya. Di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Bermacam-macam itu jenis musik, dari yang pop sampai klasik. Musik yang kami perdengarkan, musik yang berirama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka boleh berlalu. Bagi pemusik yang anti Melayu, telenci jangan mengganggu. Biarkan kami mendendangkan lagu kami, lagu Melayu.
Jan, top. Tepuk tangan gue Mas Imam. Wah, elok. Jebul gue ya ampuh to Mam ya. Suaramu kok kaya penyanyi sapa kan sing jenenge Rama kae sapa? Sapa? Sapa sing Roma Irama yo. Oh, ning